A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang yang fasik. Pada intinya, ayat ini menjelaskan bahwa semua perumpamaan di dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Allah membuat perumpamaan sekecil apapun atau sebesar apapun. Allah menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan ayat-ayat Amsal sebagai petunjuk. Apabila kita pelajari dan memahami, pasti itu menjadi petunjuk bagi kita. Sedangkan orang-orang kafir, ketika diturunkan ayat Amsal Al-Quran, mereka mencemooh ayat Al-Quran dengan mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Atau mereka meremehkan bahwa perumpamaan di dalam Al-Quran itu kecil seperti nyamuk dan seperti serangga lainnya. Dan Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang mau untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Amsal Al-Quran, maka semakin menambah keimanan kita. Sebaliknya, sedangkan orang-orang kafir yang mencemooh ayat Al-Quran atau ayat Amsal Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'ala kulli jabalim minhunna juz'a ala kulli jabalim minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Ya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan
di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Inti dari ayat ini adalah bagaimana kisah terdahulu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan orang atau menghidupkan dan mematikan makhluk. Sebenarnya Nabi Ibrahim telah mempercayai dan mengimani, tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diperlihatkan, karena Nabi Ibrahim ingin menambah keyakinan dan keimanan tersebut. Yang kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, menyuruh Nabi Ibrahim untuk mencincang burung atau 4 burung, dan setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menaruh burung tersebut di atas gunung yang berbeda-beda tempat. Yang kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka burung tersebut kembali kepada Nabi Ibrahim dengan keadaan yang hidup seperti semula. Dan ayat ini menerangkan bagaimana kekuasaan Allah itu ditunjukkan. Kita dapat mengimani dan dapat mengambil hikmah dari ayat ini dengan semakin bertambahnya iman kita karena adanya ayat kisah Al-Quran yang menunjukkan bahwa keesaan Allah atau kebesaran Allah yang ditunjukkan pada Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini menerangkan bahwa ayat-ayat atau surah mutasyabihat itu digunakan untuk kita mempelajari dan memahami ayat Al-Quran. Bagaimana kita mempelajari ayat-ayat mutasyabihat sehingga kita dapat memahami dengan jelas dan menjadikan ayat-ayat tersebut menjadi petunjuk.
Sedangkan orang-orang yang condong pada kesesatan itu orang-orang yang memakai ayat-ayat mutasyabihat sebagai mencari-cari fitnah dari ayat tersebut. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa ayat-ayat mutasyabihat diturunkan untuk kita pelajari dan untuk kita pahami dan menjadikan petunjuk kepada umat manusia. Dan dari semua ketiga itu, yang pertama adalah Amsal Al-Quran. Kita dapat mempelajari dan memahami ayat Amsal Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah. Dan kita akan menambah keimanan dengan ayat Amsal Al-Quran jika kita pelajari dan memahami. Yang selanjutnya yaitu ayat kisah di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Ibrahim tadi, kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat menguatkan keimanan serta dan kita bisa meningkatkan iman kepada Allah, bagaimana Allah itu telah menunjukkan kekuasaan bisa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Yang ketiga yaitu ayat mutasyabihat. Ketika kita mendapat ayat mutasyabihat, kita dapat mempelajari dan memahami, maka kita akan diberikan petunjuk. Sedangkan ketika orang-orang kafir itu menyalahgunakan ayat mutasyabihat untuk dicari-cari kesalahannya dan untuk dicari-cari fitnahnya.